Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi. Dan kita masih membahas adab yang kelima di antara adab-adab ilmu, yaitu al-amalu bil ilmi. Kewajiban untuk berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Kita sampai pada perkataan penulis di halaman yang ke-25. Was-sahabatu radhiyallahu anhum kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum bi asya' qad takunu gharibatan wa ba'idatan an afhamihim. ولكنهم يتلقون ذلك بالقبول ولا يقولون لما وكيف. Kata penulis, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam berbicara kepada mereka dengan sesuatu yang asing dan sulit difahami oleh jangkauan akal mereka, namun para sahabat tetap menerimanya dengan tidak mengatakan kenapa atau bagaimana. Bikhilafi ma alaihi al-mutaakhiruna min hadhihi al-ummah. Hal itu berbeda dengan kondisi orang-orang belakangan dari umat Islam di zaman ini. Najidul wahida minhum idza hudditha bi haditsin 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam وحار عقله فيه نجده يورد على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الإيرادات التي تستشف منها أنه يريد الاعتراض لا الاستشهاد. Kata penulis, kita dapati sebagian manusia di zaman ini, salah seorang di antara mereka yang apabila disampaikan kepadanya sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akalnya merasa bimbang dalam memahami hadis tersebut, kita dapatkan dia memperlakukan ucapan sang Nabi alaihi salatu wassalam seakan ia meresapi isinya, akan tetapi justru ia berkeinginan untuk menyanggahnya, bukan untuk diambil petunjuknya. ولهذا يحال بينه وبين التوفيق حتى يرد ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتلقه بالقبول والتسليم. Oleh karena itu, orang semacam itu yang berusaha untuk membenturkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebimbangan akalnya, kebimbangan logikanya, orang semacam itu akan terhalang untuk mendapatkan taufik, sehingga ia akan membantah apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menerimanya dengan pasrah. Wa min al-amthilati ala dhalik ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di antara contoh nyata kondisi semacam itu adalah sikap sebagian manusia terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi yang mulia bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Kata Nabi yang mulia, Rabb kita yakni Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Wa yaqulu man yad'uni fa astajibu lah, wa man yas'aluni fa a'tiyahu, wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Hadzal hadis haddatsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haditsun masyhurun
bal mutawatirun. Hadis ini adalah hadis yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah hadis yang masyhur. Bahkan sampai pada derajat mutawatir. Yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak. Dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelahnya. Walam yarfa' ahadun minas sahabati lisanahu liyaqula ya Rasulullah kaifa yanzil wa hal yakhlu minhu al-'arsyu am la wa ma asbaha dhalik. Namun tidak seorang pun dari para sahabat yang berani mengangkat lisan mereka untuk bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Allah turun? Apakah arsy-Nya Allah itu akan menjadi kosong atau bagaimana? Dan pertanyaan lainnya yang semisal dengannya. Lakin najidu ba'dhan nasi yatakallamu fi mithli hadha wa yaqulu kaifa yakunu 'ala al-'arsy wa huwa yanzilu ila as-sama'i ad-dunya wa ma ashbaha dhalika min al-iradat allati yuridunaha. Penulis, akan tetapi kita dapati sebagian orang belakangan, sebagian manusia di zaman ini, yang mengatakan persis seperti pertanyaan di atas. Dengan mengatakan bagaimana dengan kondisi arsy ketika Allah turun ke langit dunia. Dan ucapan yang lainnya, yang senada, yang mereka berusaha utarakan. Untuk menyanggah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum talaqaw hadzal haditha bil qabul. وقالوا إن الله عز وجل مستو على عرشه والعلو من لوازم ذاته وينزل كما يشاء سبحانه وتعالى لن دفعت عنهم هذه الشبهة ولم يتحيروا فيما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. Kata penulis, kalau seandainya mereka, yakni manusia di zaman-zaman ini, kalau seandainya mereka menerima apa adanya dengan pasrah dan berpendapat bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu bersamanya di atas arsy-Nya dan bahwasannya al-ulu, sifat ketinggian Allah itu termasuk dari keniscayaan zat-Nya dan Allah Subhanahu wa taala turun sesuai dengan kehendak-Nya Subhanahu wa taala, maka akan tertolaklah syubhat tersebut dari mereka dan mereka tidak akan merasa bingung, merasa bimbang terhadap apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Rabb-Nya. Karena saudaraku, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Rabbul Alamin, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban orang-orang beriman adalah mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita menganalogikan sifat-sifat Allah dengan logika-logika kita yang pendek. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.